Sampah identik dengan barang kotor karena memang fungsinya sendiri adalah sebagai barang-barang yang tidak dipakai atau tidak memiliki kegunaan lagi. Meski sebagian jenis sampah sudah tak berguna dan tak bisa dipakai lagi, namun ada beberapa sampah yang masih memiliki nilai jual. Siapa sangka, ternyata sampah adalah barang-barang langka yang bernilai fantastis. Komputer Apple langka. Pada tahun 2015, seorang perempuan yang dirahasiakan identitasnya telah berhasil menjual komputer Apple buatan 1976 seharga 2,6 miliar rupiah. Padahal sebelumnya, perempuan itu telah membuang komputer tersebut ke tempat sampah karena menilai peralatan tersebut tak ada harganya. Dia membuang komputer itu agar bisa didaur ulang. Ketika petugas sampah menemukan Apple One yang pernah dibangun oleh para pendiri Apple, Steve Jobs dan Steve Wozniak, barulah disadari kalau peralatan itu merupakan benda langka. Mesin pemecah kode Enigma Perang Dunia II. Sebelum adanya komputer, benda ini sangat membantu Inggris untuk memecah kode sandi rahasia Enigma milik tentara Jerman. Mesin ini juga menjadi cikal bakal komputer modern yang ada pada zaman sekarang. Namun entah dari mana asalnya, alat ini justru berakhir di pabrik daur ulang. Padahal apabila dijual, harganya dapat mencapai 10.000 US dollar atau berkisar 134 juta rupiah. Siapa yang tidak kenal dengan One Direction? Ya, saat ini One Direction merupakan salah satu boy band paling terkenal di Hollywood. Dalam sebuah acara televisi, seluruh anggota One Direction diminta untuk mencicipi sepotong roti panggang. Karena tak suka, Niall menyisakan setengah potong roti. Sisa roti tersebut dijual seharga 99. Di setiap daerah penjuru dunia tentu memiliki tempat-tempat atau lokasi yang punya cerita mistis tersendiri. Jika biasanya tempat menyeramkan itu identik dengan bangunan rumah yang lama sudah ditinggalkan, namun nyatanya tempat lain pun seperti lautan tak lepas dari aura mistis, bahkan lebih mistis dan lebih menyeramkan. Kali ini Top Highlight mencoba menelusuri beberapa lautan yang mempunyai cerita misteri. Yang pertama adalah Selat Bali di Pulau Dewata atau Pulau Bali. Baru beberapa hari yang lalu, kapal selam KRI Nanggala hilang kontak pada tanggal 21 April 2021 setelah meminta izin untuk menyelam di utara perairan Bali. Sebelumnya, Selat Bali memang pernah memakan korban jiwa setelah ada kapal Rafflesia 2 tenggelam. Tidak diketahui apa penyebab kapal itu tenggelam, tapi ada dugaan jika kapal tersebut mengalami kebocoran hingga mengakibatkan banyak air yang masuk. Setidaknya 27 truk dan ratusan penumpang langsung tenggelam. Disadari atau tidak, sudah sejak dulu kala jika Selat Bali menyimpan banyak sekali misteri. Dikabarkan, jika tempat ini banyak sekali dihuni makhluk tak kasat mata yang konon dengan senang hati menenggelamkan manusia. Mereka ingin mencari teman sebanyak-banyaknya hingga terus berulah dan mengakibatkan korban jiwa. Selanjutnya, Selat Drake. Sekilas jika melihat Selat Drake, mungkin biasa saja, tidak ada yang aneh atau menakutkan. Namun percayalah bahwa lautan ini layak disebut laut paling menyeramkan di dunia. Lautan yang terletak di Cape Horn dan Kepulauan Shetland Selatan di Antartika. Selat Drake perairan yang sering dilewati oleh pelaut yang ingin mengunjungi Antartika. Namun masalahnya ombak dan cuaca ekstrim sering dihadapi oleh para pelaut. Bahkan
banyak bongkahan es yang bisa kapan saja mengancam keselamatan kapal dan nyawa manusia yang melintas. Meskipun perairan ini terlihat indah dengan pemandangannya, namun menyimpan bahaya yang sewaktu-waktu mengintai kapal yang sedang lewat. Kini, Selat Drake dijuluki tempat pemakaman kapal. Selanjutnya, kita ke Indonesia lagi, adalah Selat Karimata. Pada akhir tahun 2014 lalu, pesawat AirAsia KZ8501 mengalami kecelakaan hingga menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Setidaknya 162 penumpang dan kru pesawat meninggal dunia. Kejadian jatuhnya pesawat ini diperkirakan di Selat Karimata antara Sumatera dan Kalimantan. Menurut penuturan penduduk setempat, Selat Karimata dikenal sangat angker karena ada kerajaan jin yang konon berdiri di tengah selat. Akibatnya pesawat atau kapal yang melintas di sana akan jatuh atau kehilangan kendali. Cerita lain mengatakan, jika di sana hidup seorang penguasa yang bernama Ratu Junjung Buih. Ia memimpin kerajaan laut yang sangat besar di Selat Karimata. Konon, sang ratu selalu meminta tumbal manusia. Televisi merupakan media komunikasi yang terdiri dari audio dan visual, atau bisa dikatakan, televisi merupakan alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual. Seiring berjalannya waktu, televisi mengikuti perkembangan zaman, di mana zaman sekarang, televisi sudah tipis dan bisa dipajang di tembok, apalagi sekarang televisi sudah semakin canggih, bahkan ada yang sama dengan komputer. Top Highlight kali ini menelisik beberapa televisi tercanggih di dunia. Yang pertama adalah televisi Sharp Aquos 90 inch. Anda mungkin masih ingat pada zaman setiap rumah menggunakan televisi merek ini. Ternyata Sharp tidak benar-benar mati. Malah kini telah menciptakan televisi jenis LC 90LE745U yang saat ini menjadi televisi terbesar di dunia. Yang terbaru mereka menciptakan televisi canggih layar sebesar 30 inch, mempunyai resolusi 1080p Full HD dan cukup membuat gambar menjadi 3 dimensi. Selain itu, televisi ini bisa menggunakan Wi-Fi. Selain itu, bisa berhubungan langsung dengan internet. Untuk kecanggihan semua fitur, Anda bisa membelinya dengan harga 110 juta rupiah saja. Selanjutnya, televisi canggih berikutnya adalah Samsung ES9000 LED TV. Televisi ini sangat dikenal karena ukurannya sangat besar dalam persaingan pembuatan televisi canggih. Bersaing dengan produsen televisi lainnya yang sudah terkenal, televisi ini mengeluarkan produk baru, yaitu Samsung ES9000 LED. Televisi ini memberikan resolusi 1920 x 1080, tapi sayang, belum kapasitas Ultra HD. Namun jangan sedih, televisi ini banyak menawarkan fitur. Akan tetapi di televisi ini menawarkan fitur-fitur andalan yang tidak dimiliki teknologi canggih televisi. Salah satu fitur andalannya, motion control dan voice control. Jadi tidak lagi memakai sistem pencet. Kalau mau ganti saluran, cukup dengan suara perintah kita. Mungkin televisi ini merupakan salah satu televisi tercanggih. Televisi ini dibanderol 105 juta rupiah. Salah satu televisi terbaik dunia masih diproduksi oleh Sony. Televisi Sony KD84X905 mempunyai ukuran layar sebesar 84 inch. Akan tetapi, bukan ukuran yang membuat televisi ini menjadi tercanggih di dunia, melainkan teknologi yang ada di dalamnya. Resolusinya sudah mencapai Ultra HD sama dengan 4K atau 3840 x 2160 piksel yang mempunyai kapasitas 3D. Tidak hanya visualnya saja yang canggih, audionya pun demikian. Speakernya dirancang khusus memakai teknologi S-Force Front Surround 3D. Televisi ini benar-benar membuat tayangan film action semakin mendebarkan dan menonton Top Highlight semakin keren. Dari tampilannya saja, televisi ini terlihat premium. Untuk mendapatkannya, Anda harus merogoh kocek Anda sedalam-dalamnya. Karena televisi ini dibanderol 349 juta rupiah. Itu belum ongkos akomodasi ke Inggris, karena televisi canggih ini hanya ada di Inggris. Kapal selam KRI Nanggala dengan 53 awak hilang kontak di perairan Bali Utara dengan kedalaman sekitar 700 meter. Memang insiden lenyapnya kapal selam sangat jarang terjadi. Namun, beberapa bangkai kapal selam yang pernah dinyatakan lenyap akhirnya ditemukan.
kapal selam milik Angkatan Laut Amerika Serikat USS Greyback hilang di Samudra Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Kapal membawa 80 awak kapal. Ini merupakan satu dari 52 kapal selam Amerika Serikat yang dilaporkan hilang selama konflik besar. Baru pada 2019, Komanda Sejarah dan Warisan Angkatan Laut memverifikasi penemuan Greyback. Kapal selam yang lenyap itu akhirnya ditemukan di kedalaman 1.427 kaki di bawah permukaan laut lepas pantai Okinawa, Jepang. Bangkai kapal selam Inggris HMS Urge yang menghilang pada puncak Perang Dunia Kedua juga akhirnya ditemukan. Kapal selam ini dinyatakan hilang sejak berlayar pada 27 April 1942 dan baru ditemukan pada Oktober 2019 lalu di dasar laut lepas pantai Malta. Diketahui, kapal selam milik Inggris ini membawa 32 awak, 11 personil angkatan laut, dan seorang jurnalis. Kapal selam U-20 merupakan kapal milik Jerman. Ia dikirim di Laut Hitam oleh Nazi. Jika melansir dari Daily Sabar pada 19 Oktober 2020, kapal ini ditemukan di kedalaman 20 meter di lepas pantai Karasu, Provinsi Sakarya bagian utara. Ini adalah bagian dari 6 armada kapal selam untuk dominasi Angkatan Laut di Laut Hitam selama Perang Dunia Kedua. Sebelumnya, pengiriman kapal selam U-20 ini bertujuan untuk menghalangi dominasi Soviet atas laut lepas. Kapal selam lain yang pernah dinyatakan hilang adalah kapal selam RH di Navy Yard, Amerika Serikat. Resmi dinyatakan hilang pada Februari 1936. Semula, kapal selam RH ini bertugas dalam pengawasan Perang Dunia Pertama oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Ini adalah satu dari 27 kapal selam lainnya. Dibangun pada 1918 oleh Fore River Shipbuilding di Quincy, Massachusetts. Kapal tersebut transit di Tersan, Panama, menjadi bagian dari Armada Pasifik. 84 tahun kemudian, tepatnya pada Desember 2020, bangkai kapal ditemukan di Ocean City, Maryland. Ini diketahui setelah Atlantic Work Salvage mengoperasikan DV Hewlett dan menemukan puing-puing RH menggunakan sonar pemindai. Sepak bola saat ini bukan saja olahraga, melainkan sudah berubah menjadi industri yang banyak menghasilkan keuntungan bagi klub dan para pemain. Oleh karena itu, setiap klub mencoba membangun stadion besar agar bisa menampung para penonton. Tapi tidak hanya membangun stadion megah, para pemilik klub berlomba-lomba mempercantik stadion dengan teknologi canggih dan juga membangun fasilitas lainnya agar penonton betah dan menghabiskan uangnya di dalam stadion. Saat ini teknologi berperan penting dalam setiap pertandingan yang membuat kelas sosial sebuah klub. Top Highlight kali ini mencoba menelusuri beberapa stadion sepak bola tercanggih di muka bumi. Yang pertama adalah Stadion Allianz Arena. Stadion ini merupakan kandang dari jawara Bundesliga Bayern Munchen. Stadion ini terletak di kota Munich, Jerman. Kapasitas dari stadion ini adalah 75.000 penonton. Stadion ini dibangun dengan konstruksi unik dari 2 arsitek. Yang menarik dari stadion ini adalah panel di luar stadion yang bisa berubah-ubah warnanya. Jika Bayern Munich yang bermain, maka panel-panel di luar stadion akan berwarna merah menyala. Jika tim nasional Jerman bermain di stadion ini, maka panel tersebut berubah menjadi warna putih. Di Allianz Arena ada fasilitas tambahan untuk pengunjung dan para pemain seperti restoran, ruang press conference, lapangan parkir yang luas yang bisa memuat 11.000 kendaraan roda 4 dan 350 bis. Biaya pembangunan stadion ini mencapai 6,2 triliun rupiah. Selanjutnya, Stadion Doha Port Stadium. Persiapan negara Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 sudah semakin rampung. Salah satunya, stadion yang akan dipakai pada Piala Dunia nanti sudah bisa beroperasi. Stadion ini memakai teknologi tercanggih di dunia. Pengunjung yang nanti datang ke stadion tidak akan merasakan panas karena Doha Port Stadium menggunakan teknologi pengatur suhu di mana suhu di Qatar sangat panas. Maka, dalam stadion akan diatur suhunya mencapai 10 derajat Celcius. Stadion ini nantinya mampu memuat 50.000 penonton.
Stadion ini terletak di pinggir pantai Qatar dan tahun ini menurut rencana akan diresmikan